Halo, selamat datang ke United TV. Manchester United 5 dan Red Bull Leipzig 0 ya. Ini we are back baby, we are back in business. Gue bilang form Manchester United ini udah balik ya. Tinggal kita harapin aja form ini bisa kita pertahankan ya sampai akhir musim ya. Dari segi pertandingan menurut gue kita bermain sangat bagus sekali ya. Terutama Marcus Rashford super sub kita yang masuk kalau nggak salah di menit 60-an ya. Itu bener-bener man of the match performance karena dia berhasil mencetak hat trick ya walaupun main cuma berapa tuh 30 menit ya. Dan juga dia ada ngasih penalti satu kan ke Martial kan, kalau dia mau ambil bisa aja tuh jadi 4 gol bener nggak, cuma dia nggak ambil. Dan gue rasa itu penting banget untuk Martial ambil penalti itu biar dia lebih pede lah dengan bola ya. Oke, kalau dari secara pertandingan babak pertama gue bilang 50-50 karena sebelum ngegolin gue merasa Manchester United tuh menguasai jalannya pertandingan ya. Tapi setelah Mason Greenwood ngegolin kelihatan Red Bull Leipzig tuh lebih lebih ngepres lah, lebih bener-bener apa ya namanya ya, dia pengen ngegolin gitu, dia pengen seri di babak pertama. Makanya kita sedikit kewalahan atas pressingannya itu dan kita nggak bisa ngebangun serangan yang efektif ya. Jadi kelihatannya dia nyerang kita mulu, dan walaupun dia kelihatan nyerang kita mulu, pertahanan kita sangat bagus sekali ya. Nggak ada celah gitu loh. Dengan gua rasa juga itu si De Gea ya santai-santai aja di belakang. Ya kalau dari semua jalannya pertandingan ya secara defense kita bagus sekali gitu loh. Ya paling cuma ada satu save doang yang benar-benar yang krusial yang bisa ngegol itu ya. Itu dari si nomor 6 lah di heading ya, De Gea itu nge-save. Sisanya kita sangat bagus sekali ya dalam pertahanannya. Di babak kedua jelas setelah pergantian setelah Marcus Rashford masuk, siapa namanya? Bruno Fernandes masuk, itu wah beda banget ya, udah beda banget lah udah. Gue beruntung banget nih si Ole mau dengerin gue ya, kemarin gue telepon dia ya. Dia bilang wah oke deh, gue istirahatin Rashford sama Bruno Fernandes. Dan akhirnya apa, itulah yang bisa dilakukan oleh Rashford yang lagi 100% gitu loh. Itulah yang bisa dilakukan Bruno Fernandes yang 100%. Ya jadi kita perlu gitu mengisyaratkan pemain walaupun kita menghadapi Leipzig gitu kan. Jadi penting banget ya, penting banget. Oke, jadi itu kalau gue pengen membahas dikit nih, ada pertanyaan dari siapa nih, Arif Setiawan ya, di FB orang menyalahkan Van de Beek nggak kreatif, apa bener bang? Ya sekarang tergantung ya ekspektasinya apa ya atas Van de Beek ya, karena dia permainannya jelas beda banget sama Bruno Fernandes ya, jelas beda 100% ya. Jelas kalau secara passing kreatif jangan diharapin deh dari Van de Beek ya. Gue bilang sih dia passing kreatifnya beda ya. Dia buat link up play gue bilang sih dia bagus banget dan gue lihat selama jalannya pertandingannya sampai dia disubstitusi ya, gue nggak melihat dia melakukan banyak kesalahan, enggak. Dia megang bola, dia pinter mau passing kemana, gerakan badannya pinter semua. Gue bilang sih nggak ada masalah sama sekali. Cuman permasalahan yang utamanya adalah dia kurang blend ya sama tim yang lain ya, dengan tim player yang lain. Maksudnya dia perlu waktu bermain lah dengan teman-temannya gitu, dengan pemain-pemain MU yang lain gitu loh, bener nggak? Kalau nggak dia nggak bakal bisa. Oh, di sini nih ada Rashford nih gitu, dia nggak bisa ada feeling kayak begitu gitu. Dia harus melihat dulu ini ada siapa baru dia bisa melakukan passing gitu ya. Jadi itu kalau gue bilang sedikit kelemahannya di situ. Bukan kelemahan juga sih, dia perlu jam terbang lah sama bermain bareng-bareng sama tim inti biar dia bisa terbiasa gitu dengan pola mainnya Manchester United ya. Dan satu kalau gue bilang sih, kalau mau kelemahan Van de Beek cuma satu sih, dia kayaknya kalau untuk fast counter attack belum terbiasa di Manchester United ya. Jadi kayak Bruno itu lebih terbiasa untuk fast counter attack ya, Bruno, Rashford sama Martial gitu udah bagus lah kerjasama untuk fast counter attack. Kalau Van de Beek gue rasa kayaknya masih belum kelihatan tadi itu ya, ada kesempatan buat fast counter attack, bukannya dia coba move the ball forward, dia malah back pass gitu ya. Gue bilang itu sedikit kesalahan ya, entah kesalahan atau dia belum terbiasa ya untuk itu ya. Jadi kalau gue bilang Van de Beek kreatif atau enggak, ya jelas beda, kreativitasnya beda gitu, segi kreativitasnya beda. Jangan samain kayak Bruno Fernandes atau Paul Pogba gitu. Oh bisa passing yang kayak begitu, yang gila-gila begitu kan. Jangan diharapin kalau gue bilang ya. Tapi link up play-nya bagus. Dia kalau dapat bola itu dia pinter ya, dia mau ngasih ke siapa mau apa, dia intelijensinya jalan, dan dia jarang lost possession sih kalau gue lihat itu. Walaupun di pressing dia biasanya bisa ngepassing duluan sebelum dia jatuh atau apalah gitu loh ya. Jadi kalau gue bilang sih walaupun ini debut yang bukan yang spektakuler ya oleh Van de Beek, cuman gue bilang sih so far sih gue bilang sih dia cukup solid ya. Oke. Nah, sekarang kita ngeliat ke formasi dari Manchester United. Mana nih? Nah, ini di sini 4-2-3-1 ya. Kalau gue lihat sih dia beneran main diamond ya. Si Greenwood di depan sama si Martial ya. Jadi ini menurut gue formasinya kurang bener. Kalau nggak salah tuh mana ya? Boy Pogba di kiri bener sama Shaw.
Fred di kanan, Martial sama Greenwood striker, Matic jadi holding midfield ya. Ya kadang Fred bantu ke belakang lah ya. Mungkin itu bisa bisa ganti-gantian ya. Kadang bisa 4-2-3-1, kadang bisa 4-4-2 diamond ya. Jadi dari formasi seperti ini, kalau gue bilang secara back ya semua Wan-Bissaka oke mainnya ya, nggak gitu kelihatan kalau gue bilang ya. Cuman banyak banget nih kalau gue bilang sih vokal penyerang kita dari kiri ya, yaitu adanya Luke Shaw dan juga Paul Pogba ya. Jadi itu gue bilang sih ya kenapa, karena mereka berdua sih, jadi makanya kebanyakan kita nyerang dari kiri. Maguire sama Lindelof gue bilang sih mereka nggak banyak lakukan kesalahannya, jadi ya gue bilang sih mereka mainnya cukup bagus. De Gea yang nggak banyak ngapa-ngapain sih, kebanyakan makan bakso kali di belakang ya dia, jadi ya gue bilang sih dia ya oke lah ya, karena ada satu penyelamatan diselamatin sama dia, jadi kita clean sheet ya. Luke Shaw mainnya bagus ya, gue ngeliat dia hari ini gue jadi nggak kangen sama Alex Telles ya, jujur aja, karena crossing dia juga bagus, pressingnya bagus, defense-nya bagus ya. Dia sih cukup ya, kalau Rashford nggak hat trick sih gue bilang sih cukup cukup apa ya, cukup bisa jadi man of the match juga gitu loh ya, kalau seandainya dia ada assist atau apa ya. Ya Luke Shaw mainnya bagus pokoknya. Fred jelas mainnya bagus sekali ya. Nah ini kalau orang yang ngerti ya kan, yang nggak ngerti bola bilangnya Fred tuh salah passing mulu atau dia nggak bisa ngapa-ngapain, cuman ngandelin energi doang ya. Cuman dari dua gol ya, yang gol pertama sama gol ketiga kalau salah ya, itu awalnya dari Fred, dia intercepsi dapat Pogba langsung apa namanya, langsung passing gitu ke Greenwood ya. Jadi dan gol ketiga juga sama, intersepsi dari dia, gue lupa ke siapa, terus begitu ke Rashford ya. Nah, jadi itu Fred gue bilang mainnya bagus juga, dan gue bilang sih dia bisa man of the match kalau Rashford nggak ngegolin 3 ya. Kalau Rashford ngegolin 1, Fred bisa man of the match kalau gue bilang. Matic mainnya cukup bagus ya, cuman jelas kalau udah pas kartu kuning dia lebih nggak agresif ya kan. Cuman ya gue bilang sih performanya cukup bagus lah ya. Untuk Van de Beek seperti yang gue udah bilang ya, jangan bisa ngarapin 100% dia kayak Fernandes, karena ya itu beda skill set banget. Cuman ya gue bilang sih dia mungkin dia lebih cocok jadi box to box ya kalau gue bilang ya, bukan nomor 10 ya. Jadi kalau gue bilang bisa jadi buat gantiin Pogba juga gitu loh, mungkin itu boleh dicoba ya. Cuman kalau dia jadi nomor 10 jelas permainannya tuh beda banget lah ya dari Bruno Fernandes ya. Debut yang cukup solid gue bilang, tapi nggak the best ya, jadi masih ada room lah buat improvement. Cuman gue bilang sih problem utamanya itu dia belum terbiasa main di Manchester United ya, dia belum terbiasa bermain dengan ya Marcus Rashford, dengan Martial dan lain-lain ya, Greenwood ya. Jadi itu gue bilang sih dia perlu sering banyak main sih, itu penting banget ya. Nah, dan akhirnya dia debut juga men, mulai dari awal ya, dan itu keputusan yang bagus sekali ya. Jadi si Rashford sama Fernandes bisa istirahat. Oke, Paul Pogba cukup bagus mainnya ya, gue bilang ya. Jelas sebelum Fernandes masuk, semua penyerangan tuh bergantung banget sama Paul Pogba ya. Sayangnya sih setelah ngegolin yang babak pertama Greenwood, Paul Pogba sedikit off ya, gue bilang ya, sedikit off. Nah, Mason Greenwood bagus ya, finishingnya tuh super banget itu ya. Gue nggak tahu itu offside atau kagak ya. Tapi sih ya anyway VAR bilang nggak offside ya nggak offside lah ya. Kalau yang Rashford sih jelas dia nggak offside, karena itu sebelum half line ya. Kan sempat VAR juga tuh gol pertama tuh, gol keduanya Rashford tuh kan. Itu karena jadi di half line, sebelum half line ya berarti nggak ada peraturan offside gitu. Kalau udah lewatin half line baru dia offside. Cuma kan itu kan passingnya sebelum half line ya, orang lewat duluan bolanya. Ya itu salahnya si Upamecano lah atau siapa lah, gue lupa tuh yang defendernya si Leipzig ya. Anthony Martial ini mix banget ya, kelihatan banget dia lagi nggak pede ya beneran ya, gara-gara udah kartu merah, on goal lagi ya kan, kelihatan dia nggak pede banget. Dan gue setuju banget tuh ya, kayak gue bilang ya, penalti tuh kasih ke Martial, itu ngebantu banget lah buat mental dia lah. Jadi semoga kedepannya dia bisa lebih bagus lagi. Oke, jadi gue bener-bener banget nih pengen banget gue nonton Arsenal nih nanti nih. Gue feeling gue sih kita udah pasti bakal harusnya menang ya, karena Rashford udah istirahat, Bruno udah istirahat ya, jadi itu ngebantu banget lah nanti lah performanya untuk lawan Arsenal ya. Jadi kita tunggu aja. Gue bilang sih kita bisa menang lagi nih, apalagi form kita lagi bagus, dan Arsenal gue lihat juga formnya masih biasa-biasa aja, bener nggak sih ya. Oke, sekian video dari gue. Kalau suka jangan lupa like, comment, and thank you for watching.